Costa dengan nama kode Maubere yang artinya rakyat jelata. Dan sementara ini kami berada di lokasi, salah satu lokasi yang dulu pernah jadi tempat persembunyian kami pada saat peristiwa 99 dan sebelumnya. Berhenti klandestin itu istilah Indonesianya bilang pejuang bawah tanah. Segalanya itu dirahasiakan. Klandestin hubungannya dengan Valentin itu seperti persisnya ikan dengan itu air itu. Jadi kita yang menamakan diri front clandestine itu seperti air ini, dan Valentin itu ibarat ikan. Kalau nggak ada air pasti ikan pun nggak akan hidup. Jadi Valentin dengan member clandestine itu sepertinya mereka itu ibarat ballpoint dengan tinta. Nggak ada tinta, ballpoint pun nggak ada arti. Nggak ada ballpoint, tinta pun nggak ada arti. Seperti itu kira-kira. Sistem kerja gerakan bawah tanah itu ya, kita gerakannya itu macam orang biasa. Hanya saja kita menyamar yang terlalu banyak. Tidak pernah pakai nama biasa. Kita harus pakai nama kode, dan itu yang sering kita jalankan selama kita menjalankan politik menuju ke kemerdekaan ini. Punya banyak tugas. Setelah awal-awalnya Fretilin dipecah belahkan oleh masuknya tentara Indonesia. Kerjanya pejuang bawah tanah atau clandestine itu ya kerjanya macam biasa. Kita tiap hari cari mangsa supaya bisa mendukung proses kemerdekaan ini. Karena pada dasar setelah Indonesia mengadakan invasi, banyak orang yang memuja-muja Indonesia, bahwa Indonesia itu adalah dewa. Sedangkan Fretilin yang ujung-ujungnya mau merdeka itu bilang itu komunis. Jadi banyak orang yang merubah haluan, bilang Indonesia itu dewa dan kita harus menjunjung tinggi mereka dan kehadiran mereka dengan militer atau domnya itu dari operasi militer pada saat itu. Setelah peristiwa atau perjuangan bawah tanah itu muncul, baru kita melancarkan kembali informasi melalui kampanye-kampanye ilegal yang sering dicap oleh Indonesia, bilang rapat gelap dan segala macam yang biasa dijuluki oleh Indonesia kepada kita pada saat itu. Kita sering mengadakan sosialisasi door to door dari satu rumah ke rumah yang lain dengan menginterpretasi dan menerjemahkan kepada mereka bahwa kita harus memilih yang terbaik bagi kita itu adalah harus merdeka dan merdeka penuh. Itu adalah tujuan utama individu atau pejuang clandestine itu. Karena bagaimanapun merdeka itu segala macam kekuasaan itu di tangan kita, dan bukan sebagian di tangan kita dan sebagian lagi di negara lain seperti Indonesia pada saat itu. Kerjaan yang lain ya, kita ada kalanya kerjasama dengan tentara Indonesia juga supaya bisa merayu mereka, bisa dapat sebutir peluru, juga pakaian yang pada saat itu kebetulan kita nggak punya pakaian loreng. Jadi dengan adanya pejuang bawah tanah itu, kita bisa di pihak yang lain kita bilang anti kepada Indonesia, tapi dengan pihak Indonesia sendiri kita harus menunjukkan bahwa itu adalah kawan kita supaya kita bisa memperoleh sesuatu yang kita perlu itu dari mereka. Seperti pakaian ABRI atau pakaian tentara, dan yang paling penting itu adalah amunisi atau peluru, bahkan senjata kalau bisa. Barang-barang yang kita peroleh dari tentara Indonesia dan orang-orang Indonesia sendiri, tujuan itu kita bawa ke gunung di markas mana yang pernah kita temui Valentin. Di situ kita bisa serahkan sesuatu yang kita dapat dari tentara dengan para gubernur pada saat itu. Obat-obatan dari para medis di zaman Indonesia, karena mereka pun tunjukkan kerjasama baik dengan kita, mungkin karena takut mati atau nggak tahu itu alasan mereka, tapi kita tahu mereka betul-betul mendukung kita. Selain itu kita pun bisa memperoleh itu susu kaleng, telur, gula, kopi, rokok juga. Barang-barang yang kita peroleh dari mereka itu kita drop ke hutan semua. Di basis mana ada Valentin kita temui itu kita harus offer kepada mereka.